Cek saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sambutan salamnya, belum pada makan malam ini Pak. Betul Pak, belum makan malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid. Karena siapa Pak? Karena Allah. Kita bernapas, tarik, masuk ke dalam lagi, keluar lagi, tarik napas lagi, keluar lagi. Karena siapa? Allah. Kalau tidak ada izin Allah, begitu kita tarik napas ke dalam, mandek, berarti sudah innalillah. Maka oleh karena itu habis kontrak, katanya betul, habis kontrak. Kemudian yang kedua, hadirin muliakan Allah, yang tak kalah pentingnya, Allah masih memberikan kekuatan iman kepada kita Pak. Itu satu-satunya bekal kita menuju akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berbekallah kalian karena tidak ada bekal selain ketakwaan dan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita kepada Allah, yang telah mengenalkan kepada kita tentang agama, yang telah mengenalkan kepada kita tentang ukhuwah persaudaraan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedikit saya akan mengutip perkataan Syekh Maimun Zubair. Kenal Pak sama beliau Pak? Siapa yang kenal sama Kiai Maimun Zubair almarhum rahimahullah? Insya Allah kenal semua, karena beliau ini adalah salah satu ulama karismatik Nusantara yang ada di Indonesia. Meninggal di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Kata beliau, kita sholat 5 waktu sehari semalam itu berapa rakaat Pak? Berapa? 17 rakaat. Allah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan Republik Indonesia itu tanggal berapa Pak? 17 Agustus tahun 1445. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal berapa? 17. Kata beliau ini, ya, tanggal 17 itu adalah tanggal yang baik. Karena apa? Antara salat, antara kemerdekaan Republik Indonesia dan turunnya Al-Quran itu ada kaitan yang berkaitan. Maka oleh karena itu kata beliau, syukuri tanggal 17 Agustus itu. Wah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini kita sudah merdeka. Betul? Merdeka apa merdeka Pak? Merdeka apa merdeka? Merdeka artinya bahwa kita ini sudah tidak ada lagi penjajah yang ada masuk ke Indonesia. Tetapi ada memang penjajah-penjajah yang terselubung ini Pak. Kalau dulu
kita itu berperang, ulama-ulama kita, para pendahulu kita itu, pejuang-pejuang kita itu, mereka berperang itu ketahuan musuhnya, Pak. Betul, Pak ya? Kalau sekarang kita perang kelihatan musuh apa, Pak? Tidak kelihatan musuhnya. Musuhnya gambar. Tahu maksud saya ya? Nah, itu sudah, Pak. Media, apalagi media internet. Perang kita sama itu, Pak. Anak-anak kita ini tiap hari kita marahin gara-gara dia main HP. Kita perang kepada mereka itu, Pak. Wah, game online kata Pak Ustadz Ali. Kelihatan sini semuanya pada sibuk main game online kan? Ya tidak, kulihat mana ada yang pegang HP. Nah, ini berarti apa? Berarti tidak ada yang suka game online, betul? Entah nanti selesai pengajian, saya nggak tahu juga itu. Saat ini memang nggak ada, luar biasa, alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, kata ulama ini, ada beberapa pesan-pesan agama yang mesti harus kita cermati di dalam mengisi kemerdekaan ini, Pak. Yang pertama pesannya apa, Pak Ustadz? Yang pertama pesannya adalah bahwa kita itu mesti ada semangat persatuan dan kesatuan. Karena kata beliau ini, persatuan dan kesatuan itu mahal harganya. Betul, Pak ya? Satu negara akan hancur kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Bercerai-berai. Kalau sudah kita bercerai-berai, tak mau berjamaah, maka mudah kita untuk dilululantakkan itu, Pak. Betul, Pak ya? Kalau kita berjamaah, bersatu, mana ada orang yang berani untuk kita, Pak? Betul, Pak ya? Nah, kalau kita bercerai-berai, maka mudah kita untuk dimusnahkan. Maka oleh karena itu, bersemangat untuk persatuan dan kesatuan ini mesti harus menjadi landasan pondasi dasar kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, apabila ada yang bertikai di antara kalian itu, maka damaikan, jemaah. Jangan sampai kita menjadi kompor, ya, menjadi kompor, sana panas, sini panas, kita kompor-komporin tambah meledak itu, Pak. Maka oleh karena itu, fa aslihu baina akhawaykum, damaikan di antara keluarga ini, saudara kita ini yang bertikai. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum turhamun, jika kalian itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ukhuwah itu, persaudaraan itu ada 3, Pak. Catat, Pak ya. Jadi persaudaraan itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Artinya apa, Pak Ustaz? Persaudaraan sesama umat muslim. Umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lainnya itu kal jasadil wahid, kata Nabi, bagaikan satu badan, satu tubuh. Bila badan kita ini, tubuh kita ini sakit, maka anggota yang lain ikut terasa sakit. Namanya ukhuwah Islamiyah. Islam Indonesia sama Islam Timur Tengah bersaudara enggak, Pak? Saudaranya di mana, Pak Ustaz? Diikat dengan 2 kalimat yang luar biasa ini, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi jangan kita itu berprasangka Islam Indonesia itu ya cuma Islam Indonesia, enggak sama dengan Islam yang ada di Timur, enggak sama dengan Islam yang ada di Tionghoa, enggak sama dengan Islam yang di Amerika. Sama selama apa? Tuhannya satu, nabinya satu, Qurannya satu, kiblatnya satu. Dan kalau misalnya sudah Tuhannya beda, tauhidnya beda, terus Qurannya beda, nabinya beda, kiblatnya beda, berarti sudah melenceng daripada yang tadi itu, Pak. Maka oleh karena itu ukhuwah Islamiyah ini mesti harus kita
eratkan di antara kita. Kemudian yang kedua ada namanya ukhuwah wataniyah. Apa itu Pak Ustaz? Persaudaraan sesama anak bangsa. Ya, yang Madura Indonesia, yang Bugis Indonesia, walaupun mereka itu misalnya beda kulitnya Pak, walaupun kita beda kulit tetapi sama-sama anak bangsa, tetap saudara kita. Maka oleh karena itu harus dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita merasa bahwa suku yang satu ini lebih dominan, lebih baik, lebih mulia ketimbang suku yang lain. Tidak, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya agama sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena nasabnya, bukan karena kulitnya, bukan karena bahasanya, bukan karena badannya yang tinggi, rendah, pendek, gemuk dan seterusnya, tetapi yang paling mulia apa? Adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Apa itu Pak Ustaz? Ukhuwah, persaudaraan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah bisa menghormati satu yang lainnya, mengeratkan persaudaraan dari ketiga persaudaraan ini, insya Allah satu kesatuan itu kita bisa ciptakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan agama yang kedua untuk momen 17 Agustus adalah satu pertanyaan dari saudara kita, Pak Ustadz, boleh nggak kita ini di 17 Agustus itu mengisi dengan perlombaan-perlombaan Pak Ustadz? Boleh nggak kira-kira Pak? Hah? Boleh ya? Boleh dengan catatan. Catatannya apa Pak Ustadz? Tidak boleh tinggal sholat waktu zuhur. Ini mulainya jam 10 pagi. Perlombaan makan kerupuk, perlombaan masukkan kelereng ke dalam botol, kemudian perlombaan memasukkan jarum ke dalam lubang botol juga, memakan waktu sampai 3 jam. Begitu hayya 'alas shalah dipanggil, kemana inilah jamaah ini? Sekalinya sibuk jadi panitia 17 Agustus sampai masjidnya kosong. Katanya Pak Ustadz Ali, kemana nih jamaah ini? Katanya begitu. Oh, pada main masukkan kerupuk itu, makan kerupuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini mesti harus dihindar, karena kemarin itu terjadi di dekat kampung saya. Begitu hayya 'alas shalah, nggak ada yang ke musola, nggak ada, kemana ini? Loh, pada main perlombaan Pak. Nah ini berarti apa? Menyelisihi daripada nilai-nilai agama. Maka oleh karena itu boleh melakukan perlombaan-perlombaan itu selama apa? Selama tidak melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu di pondok main catur. Bahkan ada ulama Saudi ya, itu katanya main catur itu haram, tak boleh. Kenapa kok haram? Karena melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, yang melalaikan itu maksudnya pada waktu seter itu Pak, seter itu apa namanya, melalaikan daripada Allah. Begitu hayya 'alas shalah tidak mau ke masjid itu Pak. Nah itu yang dikatakan haram itu. Nah kalau kita sudah sholat, apa namanya, waktu masuk sholat, kita cepat-cepat selesai sudah, berangkat ya nggak jadi masalah, tidak apa-apa selama tidak daripada ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian pesan agama yang kedua, bahwa kita itu menikmati hidup dengan tenang dalam suasana kemerdekaan itu adalah bagian daripada nikmat Allah yang mesti harus disyukuri Pak. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina Pak, mereka itu kasihan Pak, tidur nggak enak, kesana dibom, kesini dibom, kurangan makan luar biasa, anak-anak habis semua dibunuh Pak, wanita-wanitanya habis semuanya dibunuh Pak, masya Allah, gedung-gedung dihancurkan, nggak ada kemerdekaan Pak. Hah? Tapi luar biasanya di sana itu anak-anak kecil-kecil itu udah banyak Al-Quran Pak. Wah, itu hebatnya Pak. Di sini kita merdeka luar biasa, anak-anak susah mengaji. Oh, berarti apa? Banyak main game online.
Oh, Ustaz Ali menjelaskan sampai abatasa, a, ba, ta, sa. Itu panjang nggak Pak Ustaz? Nggak panjang kok dibaca panjang. A, ba, ta, sa. Ya itu nggak panjang. Tapi sekarang anak-anak a, ba, ta, panjang-panjang nggak? Maka dulu saya ketika ini dites sama Syekh dari mana itu, dari Syria. Itu nih kenapa nih bacaan anak-anak kok seperti itu? Kalau di mana? Di Timur Tengah kan Bismillahirrahmanirrahim, begitu kan? Kalau sini enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dimarahin saya. Siapa gurunya ini? Antum yang gurunya katanya. Jangan begitu ngajarin, nanti kebiasaan sampai tua bacaannya seperti itu, diseret-seret katanya begitu. Maka oleh karena itu belajar ngaji, jangan main game online terus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka suasana enak ini itu ada di negara kita ini, kata beliau mesti harus disyukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah kita hafal semua ayatnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maksudnya apa? Ya kita bersyukur dengan kemerdekaan kita ini, Pak. Bayangkan 79 tahun Pak kita merdeka, syukur alhamdulillah. Siapa yang lahir tahun 1947 Pak? Angkat tangan Pak. Yang lahir 1947. Nah, ada. Berarti di atasnya lagi ada Bapak Haji. Tahun 40 itu Pak. Lahir. Masih maju lagi. Saya ada ketemu Pak kemarin, badannya masih sehat, ya, agak sedikit gemuk. Saya nanya, Pak Haji, sampai lahir tahun berapa? 2 tahun setelah kemerdekaan saya lahir. Berarti tahun 1947. Sekarang kalau kita ini 79 tahun merdeka, berarti beliau 77 tahun masih sehat. Kata beliau apa? Masih seiso ngadeg. Nah, katanya apanya yang masih iso ngadeg? Ya itunya, alifnya masih bisa ngadeg. Masya Allah, cerita sama saya Pak. Saya tanya, Pak Haji, apa rahasianya kok sampai tua begitu masih bisa ngadeg? Lalu beliau mengatakan satu aja Pak. Apa itu? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak. Maka kita ini kadang-kadang sudah dikasih uang banyak, tiap hari duit itu Pak datang, kemudian kita ini sudah dikasih sehat, dikasih anak yang sudah besar-besar, sudah berhasil, dikasih istri cantik, istri yang ketiga lagi Pak, tapi nggak ada syukurnya itu Pak, ngeluh terus itu Pak. Jadi saya dikasih resep, kalau jenengan ya saldonya pengen di atas 1 miliar, katanya gitu Pak. Ya pokoknya bos, dia bawa 1 miliar lah. Katanya 3, jangan komen, jangan ngeluh, jangan mengoreksi orang, katanya gitu Pak. Jadi syukur aja, dapat sedikit, alhamdulillah syukur. Hari ini syukur, bangun tidur syukur, pokoknya syukur terus Pak. Syukur kita bangun tidur itu kalau kita itu masih dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang-kadang enggak, begitu kita bangun tidur enggak ada syukur dulu kok yang kita ucapkan, tapi lihat HP dulu. Ada orderan enggak hari ini? Ada enggak untuk yang hari ini masuk? Kadang-kadang kita itu Pak salah sebenarnya kita. Maka ucapan yang pertama itu adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu dulu maksudnya Pak. Tapi tidak kita kadang-kadang, apalagi kalau misalnya kerjaan di kantor banyak ya, kemudian invoice tidak cair-cair, itu tiap bangun tidur itu perhatiannya itu pasti ke HP dulu Pak. Mau tidur HP, bangun tidur HP, ke WC HP. HP ini sudah mengalahkan dari istri kita itu Pak. Innalillah, sampai segitunya itu. Apalagi anak-anak sekarang SD kelas 1 udah pinter main HP Pak, betul Pak ya? Nggak diajarin, nggak pinter mereka itu Pak. Masya Allah.
Yang kedua, kata beliau bahwa kita itu di samping syukur mesti harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Zikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, kata Allah, maka Allah akan mengingat kita, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wala takfurun, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Kemudian pesan yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, kita sampai 8:30 Pak ya. Kalau setengah jam sudah Pak. Kalau setengah jam itu nak banyak ribut. Sekarang kamu ada acara lagi Pak ya? Mau ada acara tumpeng, betul Pak ya? Ya, alhamdulillah, ini berarti salah satu daripada wujud rasa syukur kita kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang kemarin diundang Jokowi, Pak Jokowi ke IKN? Nggak ada Pak ya? Nggak ada diundang Pak ya? Nah, kasihannya kita nggak diundang Pak. Jangankan sambil ninjau di depan Pak, tetangga saya di Sepaku, dia bilang aku nih dekat dari IKN nggak diundang sama Jokowi di IKN. Terus Pak, iya menyesal aku, kenapa aku dulu tuh pilih IKN di sana tuh katanya. Dekat Pak, cuman sini situ nggak diundang Pak. Ini yang jauh dikasih bis, dikasih transportasi, diundang ke sana Pak, rame-rame Pak. Saya yang dekat nggak diundang katanya. Innalillahi, kasihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga, pesan agama yang ketiga, bahwa penderitaan yang dirasakan para pahlawan kita, pendahulu kita itu membuahkan anugerah bagi generasi masa kini. Ya, di dalam setiap perjuangan itu ada yang namanya rahmat Allah yang tersembunyi. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, perjuangan pendahulu-pendahulu kita itu ya untuk kita masa yang akan datang nih Pak. Kita bekerja, kita berusaha untuk siapa Pak? Untuk anak cucu kita. Untuk anak cucu kita, bukan buat kita Pak. Kalau kita ini yang sudah umur-umur ini Pak, berjuang keras, bentar lagi dah mati Pak. Itu baik yang kita harapkan ya generasi-generasi ini Pak, yang jadi imam masjid tidak selamanya jadi imam Pak. Nanti ini yang ganti, yang jadi ketua masjid tidak mesti harus Pak Haji terus. Nanti ada yang kecil-kecil begini yang jadi ketua masjid, jadi imam masjid. Ini semuanya ini. Makanya oleh karena itu yang kecil-kecil ini mesti harus banyak belajar. Nah, ini kata apa namanya, kata Roma Irama itu kan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan yang keempat, pesan agama yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan negara kita itu adalah merdeka. Tidak mentakdirkan Palestina merdeka, belum lagi Pak. Masih lama lagi perjuangan mereka itu Pak. Kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala merdeka ini, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu milik Allah. Betul Pak ya? Sedangkan manusia itu hanya berusaha dan berdoa. Artinya takdir milik Allah. Kemudian usaha dan doa adalah milik kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, takdir itu kata ulama ada dua. Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir yang tidak mungkin diubah dengan cara apapun oleh manusia. Tak bisa Pak. Apa contohnya Pak Ustadz? Yang pertama, umur kita, mati kita, ajal kita tuh nggak bisa Pak. Ya Allah, aku pengen meninggal dunia umur 100 tahun, nggak bisa. Kalau kita sudah ditetapkan umur 50 tahun, nggak bisa manjang sampai 100 tahun Pak.
Loh kenapa Pak Ustaz kita untuk supaya berdoa Pak Ustaz? Supaya apa itu Pak Ustaz? Oh panjangkan umur kami ya Allah. Apa itu maksudnya Pak Ustaz? Artinya bahwa umur itu walaupun 50 tahun keberkahannya banyak Pak. Ya, makanya itulah yang menjadi barokah umur kita itu menjadi panjang. Saya mau tanya, Bapak pilih umur yang panjang sedikit amal atau umur yang pendek banyak amal Pak? Nah, panjang umurnya banyak amalnya, itu yang luar biasa. Tapi sekarang kan banyak kita ini Pak, kata Rasulullah, umur umatku itu baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun Pak. Di atas 70 tahun itu sudah udur Pak, sudah banyak nggak kuatnya, sedikit demi sedikit nikmat sudah dicabut, dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita itu makan emping belinjo, kuat kita itu Pak, begitu umur 70 tahun takut lagi nggak mau makan emping. Jangankan umur 70 tahun, 40 tahun Pak sekarang itu Pak, ya sudah banyak yang kena asam urat, kolesterol itu Pak. Nggak sampai 50 tahun sudah meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya barokah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Itu tidak bisa diubah, tidak bisa diotak-atik, itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq Pak Ustaz? Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah dengan doa-doa kita ini, dengan ikhtiar manusia. Nah, contohnya apa Pak Ustaz? Ya contohnya misalnya kita ini tidak ditakdirkan hidup miskin Pak. Betul? Kalau kita giat bekerja, ikhtiar, doa semampu kita, kalau sudah kita laksanakan semaksimal mungkin, tak mungkin Allah itu tak kasih kepada kita Pak. Betul Pak ya? Iya. Maka kadang-kadang orang itu aku wis gini-gini wis. Gak ada ikhtiar, gak ada doa, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tidak begitu Pak. Maka hadirin muliakan Allah, mudah-mudahan kita ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah 30 menit. Itulah pesan-pesan agama di hari raya, di di mana di momen kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita, kesatuan Republik Indonesia ini aman dari penjajah, aman dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terkhusus kampung kita nih, mudah-mudahan kampung kita ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bala, bencana, penyakit, dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ala hajin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih beriannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.